Perkenalkan, nama saya Stefanus Dino Bowole, NIM 2274201025, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia. Pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, atau kemauan serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna menyempurnakan diri ke arah hidup yang lebih baik. Program penguatan pendidikan karakter atau PPK menjadi salah satu program prioritas di masa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Dalam nawacita disebutkan bahwa pemerintah akan melakukan revolusi karakter bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan penguatan karakter penerus bangsa melalui gerakan penguatan pendidikan karakter atau PPK yang digulirkan sejak tahun 2016. Gerakan penguatan pendidikan karakter sebagai fondasi dan roh utama pendidikan. Terdapat 5 nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila menjadi prioritas pengembangan gerakan PPK, yaitu religiusitas, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan gotong royong. Masing-masing nilai tidak berdiri dan berkembang sendiri-sendiri, melainkan saling berinteraksi satu sama lain, berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. Nilai utama karakter bangsa. Yang pertama, religius. Kedua, nasionalis. Ketiga, mandiri. Keempat, gotong royong. Dan kelima, integritas. Yang pertama, religius. Apa itu religius? Ini yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Nah, cara paling mudah adalah mencari pengertian umumnya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mendefinisikannya religius dengan bersifat religi, bersifat keagamaan yang bersangkut paut dengan religi. Merriam-Webster Dictionary menjelaskan kata sifat religius berasal dari religius, religio Latin, artinya berkaitan dengan atau mewujudkan pengabdian yang setia kepada realitas tertinggi yang diakui, berkaitan dengan atau dikhususkan untuk keyakinan atau ketaatan agama. Dari sini minimal sudah tergambar bahwa religius sebagai sebuah bentuk taat kepada ajaran agama, sebuah bentuk pengabdian atau kepasrahan manusia sebagai makhluk kepada sang pencipta atau pencipta makhluk. Di Indonesia, walaupun negara kita tidak menganut paham teokrasi atau negara berdasarkan agama, nilai karakter ini sangat penting, bahkan yang pertama harus ditanamkan. Hal ini sejalan dengan dasar falsafah negara kita, yakni Pancasila. Dalam Pancasila, sila pertama ketuhanan yang maha menjadi nilai karakter utama yang posisinya berada di tengah-tengah sila lainnya. Artinya, penerapan semua nilai karakter yang terdapat pada sila tersebut harus berlandaskan pada nilai karakter sila pertama ini. Beberapa contoh sederhananya, sejatinya orang tua dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku anak agar memiliki kepekaan sosial yang tinggi dengan saling berbagi kepada sesama, khususnya kepada masyarakat yang terdampak berat ekonominya akibat COVID-19. Akhirnya, deskripsi sederhana nilai karakter religius ini diharapkan memberikan sedikit pemahaman atau gambaran pada orang tua di rumah agar dapat mewujudkan pendidikan bermakna selama masa belajar di rumah dan seterusnya. Kedua, nasionalis. Pengertian nasionalis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pecinta nusa dan bangsa sendiri, orang yang memperjuangkan kepentingan bangsanya, patriot, nasional. Mendengar terminologi nasionalis atau kebangsaan, maka alam pikiran kita akan terbawa kepada periode di mana bangsa Indonesia dan juga bangsa lainnya di kawasan Asia dan Afrika tengah berjuang merebut kemerdekaan dari negara penjajah atau imperialis Barat yang menjadikan sumber daya alam kita sebagai bahan baku untuk memenuhi kebutuhannya dan membangun kekuatan militernya. Kondisi ini yang membuat para pejuang meresponnya dengan menanamkan nilai karakter atau akhlak nasionalis dan menjadi sebuah gerakan dan paham atau nasionalisme yang bentuknya terus berubah, tidak hanya dengan menggunakan senjata semata.
Dalam bentuk yang lain, usaha membangun semangat gerakan kesadaran nasional dilakukan menggunakan media pasar selama respon atas bentuk penjajahan modern yang menggunakan pasar sebagai media untuk melakukan penjajahannya dan memenuhi kebutuhannya seperti telah disinggung di awal. Sekarang, bagaimana dengan bentuk penanaman nilai karakter nasionalis pada saat ini? Tentunya orang tua sebagai guru di rumah dalam menanam nilai karakter nasionalis perlu dikontekstualisasikan dengan kondisi ini dalam buku konsep dan pedoman PPK bagi anak sekolah tingkat dasar. Penanaman nilai karakter nasionalis memiliki beberapa subnilainya begitu luas untuk penerapannya, yaitu apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, menghormati keragaman budaya, suku dan agama. Intinya, penanaman nilai karakter nasionalis harus mampu meningkatkan semangat kesetiaan dan cinta terhadap bangsa dan negara pada anak kita. Yang ketiga, mandiri. Nilai karakter mandiri maksudnya adalah sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Siswa yang mandiri biasanya memiliki etos kerja yang baik, tangguh, berjuang, profesional, kreatif, keberanian, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Karakter ini sangat esensial, terutama pada saat siswa belajar di masa pandemi. Keempat adalah gotong royong. Gotong royong adalah salah satu nilai penting yang juga dijunjung oleh bangsa Indonesia. Pelajar Pancasila akan mampu melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan tersebut terasa lebih lancar, mudah, dan ringan. Dengan gotong royong tentu dapat mendorong kolaborasi, kepedulian, serta rasa ingin berbagi kepada lingkungan sekitar. Kelima, integritas. Integritas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Merriam-Webster Dictionary, integrity atau integritas berasal dari integer, Latin, yang artinya keseluruhan. Integritas adalah kepatuhan terhadap kode nilai moral atau artistik, atau tidak dapat disuap, kondisi yang tidak terganggu, kualitas atau keadaan lengkap, atau tidak terbagi. Dari dua pengertian ini terkonfirmasi bahwa integritas mencerminkan sesuatu yang baik, utuh atau paripurna dan tidak cacat. Masih menurut Merriam-Webster Dictionary dijelaskan juga, sinonim integritas adalah karakter kesopanan, kebaikan, kejujuran, moralitas, kebenaran, kebajikan. Dari sini lebih jelas lagi bahwa integritas merupakan segala sesuatu yang bernilai baik. Cukup sampai di sini dahulu pembahasan pengertian integritas. Selanjutnya berdasarkan buku konsep dan pedoman PPK, terdapat beberapa subnilai yang harus orang tua tanamkan pada anak untuk jenjang pendidikan dasar, yaitu kejujuran, cinta pada kebenaran, setia, komitmen moral, anti korupsi, keadilan, tanggung jawab, keteladanan, dan menghargai martabat individu, terutama penyandang disabilitas. Ketika anak menyelesaikan pelajaran sekolah di rumah dari gurunya, maka orang tua dapat langsung menanamkan nilai karakter, integritas, misalnya dengan selalu menanamkan bahwa anak kita bisa menyelesaikan sendiri hingga selesai dengan memanfaatkan sumber belajar dan jangan menyontek. Apa yang telah berhasil dikerjakan anak, berikan penguatan bahwa itu adalah yang terbaik. Ini adalah satu bentuk penerapan tanggung jawab dan kejujuran. Penanaman nilai karakter integritas kelihatannya mudah, tapi dalam penerapannya memerlukan usaha yang sungguh-sungguh, khususnya keteladanan dari orang tua sebagai role model. Biasanya jika orang tua melanggar, anak akan cepat sekali memberikan protes. Dengan demikian perlu kehati-hatian dalam penerapannya. Nah, mungkin itu sekian dari materi kita untuk saat ini. Nah, rekan-rekan masih bingung mencari kampus yang keren dan asik, mencari jurusan yang sangat dibutuhkan di masa depan? Mari bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia merupakan salah satu kampus swasta di Nusantara yang berupa universitas diurus oleh Dikti dan tergolong ke dalam Kopertis Wilayah 9. Kampus ini telah ada semenjak tahun 2 Oktober 2000 dengan nomor SKPT 205 DO 2000 dan tanggal SKPT 2 Oktober 2000. Universitas ini beralamat di Jalan Walter Mongoonsidi 129 Lingkungan 2 Bahu, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Fakultas Teknik,
atau ST, program studi teknik elektro, program studi teknik sipil, Fakultas Hukum atau SA, program studi ilmu hukum, Fakultas Sastra atau SS, program studi sastra Inggris, Fakultas Pertanian atau SP, program studi agribisnis, Fakultas Keperawatan atau SKEP, program studi keperawatan, profesional atau nurse, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau SIP, program studi ilmu politik.